there's not much to do. Petualangan Robinson. Aku lahir pada tahun 1632 di kota New York di Inggris. Ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan kaya raya di Trado. Lalu dia menikah. Nama keluarga ibu saya adalah Robinson. Saya dibaptis Robinson Crusoe. Namun di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi teman-temanku memanggilku Robinson Crusoe. Saya memiliki dua saudara laki-laki. Satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya yang lain. Ayah saya berharap saya akan belajar hukum, tetapi saya ingin pergi ke laut. Meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi, keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah seorang yang bijak dan serius. Dia berkata bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya pria yang putus asa atau pria yang sangat beruntung pergi ke luar negeri, katanya. Saya tidak putus asa atau sangat beruntung. Milik saya adalah kondisi tengah. Dan dia berpikir bahwa kondisi tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit dan orang kaya dibenci oleh orang miskin, katanya. Dalam keadaan tengah, seorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan dalam keadaan menengah, dan orang bijak berdoa untuk tidak memiliki kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di status tengah yang bisa hidup damai. Dia mengatakan bahwa kesehajaan, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya untuk tidak menjadikan tentara karena alasan yang sama. Namun, saudara laki-laki saya telah melarikan diri menjadi tentara dan sekarang dia sudah meninggal. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika saya pergi ke putra. Dan bahwa saya akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama bagian terakhir dari penyampaiannya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-laki saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan melakukannya, saya akan menyesali pilihan saya. Dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus terpengaruh dan oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir untuk pergi ke luar negeri lagi. Tapi akhirnya, dalam beberapa hari, saya mulai memimpikan laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa saya berusia 18 tahun, terlalu tua untuk memulai profesi lain. Saya meminta untuk membujuk ayah agar saya dibiarkan pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayah saya. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, katanya, tidak ada yang bisa dia atau ayah saya lakukan untuk menghentikan saya. Namun mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian, saya lari ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu hari, saya pergi ke pelabuhan Huli. Seorang teman saya pergi melalui laut ke London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya. Karena itu tidak akan merugikan saya. Saya memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayah saya. Demikianlah, pada tanggal 1 September 1651, naik kapal untuk pertama kalinya. Petualangan Robinson di laut. Begitu kapal berada di laut, angin mulai bertiup. Saya merasa sangat sakit dan ketakutan. Saya berpikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggalkan rumah ayah saya. Badai semakin parah, meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sejak itu. Itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat beberapa hari kemudian, tetapi itu membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan saya. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah ayah saya dan tidak pernah melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi sakit atau ketakutan. Teman saya berkata, "Nah, Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut?"
Itu adalah badai yang mengerikan, kata El. Apakah itu disebut badai? Katanya. Itu bukan apa-apa, ayo minum rum dan lupakan saja. Kami minum rum dan saya lupa janji saya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung. Saya sangat ketakutan, saya merasa menyesal bahwa saya telah lupa janjiku pada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya, saya tidak tahu apa arti kata pendiri. Saya melihat kapten dan beberapa orang lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami diselamatkan oleh perahu dari kapal lain. Saat kami melarikan diri, kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Baru pada saat itulah saya mengerti kata itu. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kembali ke Hull dan melanjutkan ke London, sesuai keinginan kami. Jika saya kembali ke rumah, saya akan bahagia. Ayah saya, seperti ayah dalam kisah Kristus tentang anak yang hilang, akan menyambut Ino. Tapi saya bodoh dan saya tidak. Kapten yang ada adalah teman saya, berkata kepada saya, "Anak muda, jangan pernah pergi melaut lagi." "Kenapa, Pak?" tanyanya. "Apakah kamu tidak akan pernah pergi ke sana lagi?" "Itu berbeda," kata sang kapten. "Laut adalah profesi saya, adalah tugas saya untuk melaut. Tetapi Anda melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya. Tuhan telah menunjukkan kepada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itulah sebabnya kapal saya kandas. Anda seperti Yunus dalam cerita Alkitab. Maaf, saya pernah mengizinkan Anda di kapal saya. Saya pergi ke London melalui jalur darat. Betapa tidak bijaksananya kaum muda untuk perjalanan ke Afrika. Saya seharusnya mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi pelaut. Mereka tidak takut berbuat dosa, akan tetapi 2 orang dari mereka takut terlihat bodoh. Saya mendaftar untuk perjalanan ke Afrika. Saya seharusnya mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi pelaut. Pada waktunya, saya bahkan mungkin telah menjadi kapten. Namun saya selalu membuat pilihan terburuk dan saya memilih untuk pergi ke Soa sebagai seorang pria. Oleh karena itu, saya tidak memiliki tugas di kapal dan saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi seorang pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa saya tidak membayar untuk perjalanan itu. Jika saya punya uang, katanya, dia akan menunjukkan kepada saya bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan, menerima tawaran itu dan berteman dengan kapten. Dia adalah seorang pria yang baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound untuk barang-barang yang nilainya kecil. Ini saya bisa tukar dengan emas di pantai Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagi saya. Memang, itu satu-satunya perjalanan saya yang berhasil. Teman saya, sang kapten, mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 5 pound 9 ons emas yang saya katakan di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kami kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar 2 kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki menang, dan kami semua dibawa sebagai tahanan ke pelabuhan Salih. Kapten kapal Turki menjadikan saya budaknya. Saya ngeri dengan perubahan mengejutkan dari pedagang menjadi sengsara, budak. Saya ingin ramalan ayah saya bahwa saya akan sengsara dan saya menyadari itu memang telah digenapi. Setelah sekitar 2 tahun perbudakan, saya melihat peluang saya untuk melarikan diri. Suatu hari, tuanku mengirimku memancing bersama saudaranya Ismail dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Suri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air tawar. Saat kami memancing, aku mendorong Ismail ke laut. Dia berteriak minta tolong. Aku menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, "Saya tidak akan menyakiti Anda jika Anda melakukan apa yang saya katakan. Anda berenang cukup baik dan mencapai pantai. Pergi, berenang ke pantai dan tinggalkan kami sendiri. Jika Anda tidak mau, aku akan menembakmu di kepala karena aku menginginkan kebebasanku." Ismail pun berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. "Sorry," kata satu. "Jika kamu setia kepadaku, aku akan menjadikanmu pria yang hebat. Jika tidak, aku akan membuangmu ke laut juga." Bocah itu tersenyum dan berjanji untuk setia padaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika dekat pantai. Kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membutuhkan air segar, tetapi kami takut untuk pergi ke darat karena takut akan ada binatang buas dan liar. Suri berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air, dan saya harus menunggu di perahu. "Mengapa kamu harus pergi, Suri?" Saya bertanya. "Mengapa saya tidak pergi dan Anda menunggu di perahu?" Suri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya.
Jika orang-orang liar datang, mereka akan memakanku dan kau akan melarikan diri. Baiklah Suri, kataku. Kita berdua akan pergi. Jika orang liar datang, kami akan membunuh mereka dan mereka tidak akan memakan kami berdua. Kami tidak akan mendarat dan menjadi air segar. Ketika kami kembali ke perahu, kami melihat seekor singa di pantai. Tapi pistol saya dan menembak. Suri dan aku melepaskan kulit singa itu. Untuk pemikiran itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai selama 10 hari. Saya berharap kami akan bertemu dengan kapal dagang Eropa dan diselamatkan. Tetapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Suatu kali saya berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka. Tapi Suri menyarankan untuk tidak melakukannya. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawa daging dan biji-bijian dan meninggalkannya di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun, kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Saat kami mencapai perahu kami, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati. Orang negro dulu kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu bahwa mereka dapat memilikinya dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulitnya dan memberikannya kepada saya. Meninggalkan orang negro saya yang ramah berlayar selama 11 hari, saat kami mendekati Tanjung Verde, Suri berteriak, menguasai kapal itu. Saya melihat bahwa kapal itu adalah kapal Portugis. Saya berlayar ke arahnya dalam 3 jam dan saya berhasil mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya, siapa saya? Ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dengan semua harta benda saya dari kapal. Saya menawarkan semua properti saya kepada kapten untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan saya. Tapi dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan dikembalikan kepada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahu saya dari saya. Dia membayar lebih dari 80 keping 8 untuk itu. Dia juga menawari saya 60 potong 8 untuk anak laki-laki saya, Suri. Saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malang itu karena dia telah membantu saya melarikan diri dari perbudakan. Kemudian, kapten menawarkan saya untuk membebaskan Suri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Suri berkata, dia bersedia pergi bersamanya. Jadi, aku membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 22 hari kemudian, kami mendarat di Teluk Alsains di Brazil. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak milikku dari perahu. Saya meninggalkan kapal dengan sekitar 220 lembar 8 di Brazil. Saya melihat betapa baiknya hidup pada para penanam gula. Mereka menjadi kaya dengan cepat. Saya memutuskan untuk menetap di Brazil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama sulit, tetapi kemudian perkebunan saya tumbuh makmur. Saya menyesal telah menjual putra saya Suri karena saya membutuhkan bantuan. Saya tidak bahagia dengan kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi tengah yang diucapkan ayahku. Saya sering berkata pada diri sendiri, saya bisa melakukan ini di rumah. Daripada harus menempuh jarak 50.000 mil untuk melakukannya di antara orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti seorang pria yang terdampar sendirian di suatu pulau. Jangan pernah membandingkan situasi Anda yang lebih buruk. Tuhan dapat menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda, kataku. Tuhan baru saja meninggalkan saya di sebuah pulau di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya puas untuk tetap seperti saya akan menjadi kaya dan bahagia. Dengan meninggalkan saya di sebuah pulau, Tuhan membuat saya memahami hal ini. Kapten kapal Portugis menyarankan saya untuk mengirimkan sejumlah uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seorang teman di London. Teman saya mengirimi saya uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka tiba, saya pikir keberuntungan saya dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar, sekitar 400 pound. Segera setelah saya mendapatkan uang ini, saya membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, saya telah mempelajari bahasa tersebut dan membuatnya teman di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan di negro budak di pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan hal-hal yang lainnya, kataku, dia dapat dengan mudah menukarnya budak emas dan negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Ada sangat sedikit budak di Brazil pada saat itu, dan mereka menghabiskan banyak uang.
3 penanam mendatangi saya keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana membeli kapal dan berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan satu pelayaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya, apakah saya akan melakukan perjalanan ini? Dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. Saya setuju untuk pergi. Saya naik kapal pada tanggal 1 September 1659, tepat 8 tahun setelah pelayaran pertama saya dari Hull. Kami berlayar ke pantai menuju Capo Santa Agustino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian, badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari, angin bertiup kencang. Setiap hari saya mengharapkan putra menelan kami. Pada hari ke-12, cuaca sedikit lebih tenang. Kapal itu penuh dengan air. Jadi saya menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados. Saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami dari jauh jalur perdagangan. Jadi, jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh air, oleh orang liar. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak, "Tanah!" Kami berlayar keluar untuk melihat, tetapi pada saat itu kapal menabrak pasir. Ombak pecah di atas kapal dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin bahwa kapal akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu, kami naik ke perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air liar itu menuju daratan, mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami. Kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Padahal aku adalah perenang yang baik, saya tidak bisa bernafas dalam air yang penuh badai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai, itu pergi di atas pasir, setengah tenggelam. Aku berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Saya tahu gelombang lain akan segera menghancurkan saya. Laut menjulang di belakangku seperti gunung. Aku menahan napas dan ombak mencoba mendekat ke pantai. Saya mencoba untuk berdiri dan mengatur nafas lagi, tetapi gelombang lain menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air dan saya bisa bernafas sejenak. Saya diselimuti air lagi, lalu gelombang itu juga mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tetapi 2 kali lagi gelombang datang menghampiri saya. Terakhir kali, hampir membunuhku. Jadi melemparkanku dengan keras ke batu. Saya berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjang saya. Saat gelombang surut, aku berlari ke pantai, memanjat bebatuan dan berbaring di rerumputan. Selesai. Thanks for your attention and see you.